Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 15 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 197. Surat Al-Baqarah ayat 197. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Al-hajju ashhurun معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat.
haji dikerjakan di bulan-bulan yang diketahui. Bulan haji apa saja? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sighah mu'allaq, serta disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad yang mausul dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar berkata, Ashhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Abdullah bin Umar berkata, bulan haji adalah bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, serta 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka Allah Ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinnal hajjah, maka barang siapa yang niat untuk ihram haji di bulan-bulan tersebut, fala rafatha, maka janganlah dia melakukan perbuatan rafath. Ar-rafath adalah al-jima'u wa muqaddimatuh. Maka siapa yang ihram untuk haji di bulan-bulan haji, fala rafatha, janganlah dia melakukan hubungan suami istri, dan janganlah dia mencumbui istrinya, baik itu dengan perbuatannya ataupun merayu dengan kata-kata. Para ulama mengatakan, para ulama salaf menyatakan apabila dalam keadaan ihram seorang suami berkata kepada istrinya, jika aku sudah tahallul, aku akan melampiaskan syahwatku kepadamu. Ini termasuk apa? Rafath. Jadi larangan mencumbui istri di saat haji melebihi larangan di saat apa? Berpuasa. Ketika berpuasa, seorang suami dibolehkan mencumbui istrinya, menciumnya, atau yang lainnya. Yang penting tidak sampai melakukan hubungan apa? Badan. Tidak sampai jima antara suami dan istri. Tapi kalau dengan kata-kata atau dengan cumbuan selain jima, tidak mengapa dilakukan ketika seorang sedang berpuasa. Lain halnya ketika seorang sedang haji dalam keadaan ihram, apabila sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka Allah Ta'ala berfirman,
fala rafatha, dilarang rafath, dilarang bagi suami merayu istrinya dengan kata-kata, dilarang mencumbui istrinya dengan raba-raba atau yang lainnya. Ini dilarang, apalagi jima. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala rafatha. Dan siapa yang mengumpuli istrinya ketika haji, apalagi sebelum tahallul awal, sebelum tahallul awal, seorang suami mengumpuli istrinya, maka hajinya tidak sah, hajinya batal. Kemudian yang kedua, apa hukumannya? Apa yang kedua? Ada 4 pokoknya. Yang pertama, hajinya apa? Batal, tidak sah. Yang kedua, wajib melanjutkan hajinya sampai selesai, walaupun hajinya tidak sah, tapi wajib dilanjutkan sampai apa? Selesai. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga, wajib haji di tahun berikutnya. Jadinya sekarang tidak sah. Kemudian menyembelih apa? Onta. Menyembelih onta yang gemuk sebagai hukuman karena dia telah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Maka sekali lagi, larangan mencumbui istri di saat haji melebihi larangan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan, wala fusuqah, dalam keadaan ihram seseorang dilarang melakukan perbuatan fasik. Fusuk artinya al-ma'asi kulluha, yang diartikan, yang dimaksud makna kefasikan adalah maksiat seluruhnya. Wala fusuqa, janganlah berbuat kefasikan, terutama kemaksiatan yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka bagaimana jamaah haji kau melakukan perbuatan syirik, pakai pakaian ihram di depan Ka'bah, berdoa mengangkat kedua tangan, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah bantulah kami. Ini adalah berdoa kepada selain Allah. Ini adalah syirik. Bagaimana haji dicampur dengan kesyirikan? Haji yang dikerjakan tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, wala fusuqah, janganlah melakukan semua kemaksiatan dan segala dosa di saat melakukan haji. Karena dosa yang dikerjakan di saat haji, dosa yang dikerjakan di saat ihram tidak sama dengan dosa yang dikerjakan di luar ihram. Sama halnya, dosa yang dikerjakan di masjid tidak sama dengan dosa di luar masjid. Mana yang lebih besar dosanya? Dosa di masjid jauh lebih besar. Dosa yang sama dikerjakan di masjid atau di luar masjid, maka di masjid yang lebih besar. Banyak sekarang jamaah haji ketika ihram, gara-gara ikhtilat yang tidak mungkin dihindari. Tapi sekarang alhamdulillah, kalau sekarang zamannya corona, sudah tidak ada ikhtilat lagi. Kalau sebelum ada corona, ikhtilat dalam keadaan ihram, memakai pakaian ihram. Kemudian apalagi wanita-wanita yang di antara mereka memakai pakaian yang
kurang pantas dipakai di Masjidil Haram. Sehingga orang-orang yang lemah imannya, apalagi ketika berdesak-desakan, memanfaatkan kesempatan di dalam apa? Kesempitan. Waliyadzubillah. Ini maksiat, naudzubillah, maksiat di Masjidil Haram, apalagi dalam keadaan ihram. Maka dikhawatirkan seseorang yang tidak menahan dirinya, tidak ingat kepada Allah, lemah ketakwaannya, dikhawatirkan hajinya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak jamaah haji atau sebagian jamaah haji wanita tidak punya mahram. Kemudian sama travel dicarikan mahram sementara saja. Jadi mahram sementara. Dan sampai sekarang, kemarin yang haji yang baru saja atau umrah yang baru saja kita kerjakan, ternyata di dalam pengurusan visa umrah, mahram ini nggak jelas. Jadi mahram itu nggak jelas. Ketika kita teliti, fulan bin fulan, jadi jamaah umrah ini seharusnya istrinya itu fulana, tetapi deal acak-acak, tidak jelas peraturan yang ada di sini, di sekitar kita atau di negara kita. Dan ini dikembalikan kebijaksanaan ini kepada travel umroh masing-masing. Kalau travelnya tegas, maka tidak mungkin sampai ada umroh tanpa apa? Mahram ataupun haji tanpa mahram. Akibatnya apa? Banyak wanita yang haji tanpa mahram. Ini yang penyebab maksiat yang terjadi di saat haji. Tidak harus melakukan perzinahan, tetapi bersentuhan, guyonan, hilang kehormatan. Padahal ini dalam safar melaksanakan ibadah haji, kemana-mana berduaan. Kemudian pimpinan rombongannya menasihati, Pak, sampai ini mahram-mahraman saja. Mahram-mahraman ini piye ini? Alhamdulillah kak diuntal saja, mahram-mahramannya saja tadi itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan ini bukan rahasia umum, ini sudah semuanya orang tahu. Orang yang tidak punya mahram bisa umrah, nggak punya mahram bisa haji. Dengan syarat ada jamaah haji laki-laki nanti dimahramkan oleh travelnya atau pimpinan rombongannya. Inilah penyebab kemaksiatan. Salah satu penyebab kemaksiatan terjadi. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala fusuq. Ketika ihram, ketika haji, janganlah melakukan kefasikan, yaitu maksiat seluruhnya, terutama dosa kesyirikan. Wala jidala fil haji. Dan janganlah debat kusir ketika haji. Alhamdulillah. Wala jidala fil haji. Janganlah debat kusir. Adapun debat dengan cara yang baik tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang terbaik. Adapun debat yang menang-menangan, debat kusir yang bentak-bentakan, maka jangan dilakukan ketika di saat haji. Kalau di luar haji saja lebih utama debat kusir ini ditinggalkan, apalagi di saat haji. Kemudian para ulama salaf mengartikan wala jidala fil haji, artinya wala ghadaba fil haji, la taghdab. Jangan marah ketika haji. Allahu Akbar. Di saat haji, emosi seseorang itu tidak terkontrol. Masalah kecil bisa jadi sampai marah. Ketika di rumah, orang yang
umumnya atau orang yang uangnya banyak, ranjangnya Masya Allah 5 meter kali 5 meter, kasurnya saja itu, tidak tahu kamarnya berapa kali berapa. Kemudian kalau di Mina, kasurnya pas seperti yaitu 1 meter kali 2 meter, desak-desakan. Otomatis ketika masuk tenda Mina, orang-orang langsung milih yang pojok-pojok supaya tidak dilangkai orang lain. Ketika dia berada di tengah-tengah atau di tempat yang lalu lalang manusia, otomatis dia emosi. Ada orang lewat, ini tidak sopan, ini tidak sopan. Terjadi seperti itu dengan tidak disadari. Ini masalah tidur, masalah kamar mandi, toiletnya sedikit, antriannya apa? Panjang. Antriannya panjang. Plus kadang-kadang toiletnya kotor juga. Bagaimana ini? Emosi. Kemudian ketika baru masuk langsung digedor-gedor. Cepat, baru masuk belum apa-apa. Yang dari dalam pun gedor, sabar. Digedor-gedor. Baru masuk, yalah surah-surah, cepat-cepat. Yang dari belakang, yang dari dalam, isbir. Gak mau kalah. Emosi, subhanallah, emosi. Tidak disadari. Macet. Kita punya target, seharusnya kita istirahat. Kita ini, kita itu. Sopirnya marah-marah, penumpangnya ikut marah juga. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala jidala fil hajj. Kalau kita ingat itu semuanya, sa'i desak-desakan, tawaf desak-desakan, urusan imigrasi biasanya itu 1 jam kelar. Tapi di saat haji kadang-kadang imigrasi itu 12 jam, kadang-kadang 24 jam. Kadang-kadang ada rombongan yang melewati Jeddah cepat sekali. Ini subhanallah, ini ada karomah, ini karomah dari Allah. Cepat, saking bangganya, cepat sekali. Sampai keluar Jeddah, nunggu di bus 6 jam, nunggu di bus. Allahu Akbar. Banyak sekali ujian-ujian ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala jidala fil hajj. Jangan marah, tahan emosi. Kalau kita ingat, oh iya, urusan imigrasinya agak lambat, yang penting berangkat. Yang penting berangkat. Dikisahkan oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, bagaimana kesabarannya Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah bersama murid-muridnya ingin umrah yang terakhir. Umrah yang terakhir. Kemudian berangkatlah Syekh Ali Halabi dan rombongan Syekh Albani bersama keluarganya sampai di perbatasan. Pemeriksaan surat menyurat. Syekh Albani rahimahullah ketinggalan paspor. Allahu Akbar. Ketinggalan paspor. Jadi kalau orang biasa mungkin sudah tunda, gak jadi umroh, lain kali saja. Pulang dari perbatasan sampai rumahnya, nyepir sendiri, ngambil paspornya. Kemudian setelah Syekh Ali Halabi dan yang lain menunggu, Syekh Albani ngambil paspor. Bukan 1-2 jam ini. Perjalanan panjang sekali. Kemudian 1 hari berikutnya datang bawa paspor. Setelah diperiksa, ternyata paspornya sudah apa? Habis. Allahu Akbar. Maka Syekh Albani mengatakan, aradallahu an yamtahina sabra Albani. Allah ingin menguji kesabaran Albani. Balik lagi ngurus paspornya, perpanjang. Ini kalau orang lain sudah mundur, sudah paspor sudah habis, nggak jadi umroh. Baik jamaah, sampai berangkat dulu, kita nanti kapan-kapan berangkat. Enggak, ditunggu di situ.
ngurus paspor lagi, pulang. Subhanallah, itulah umrohnya yang terakhir. Demikian ketika umroh, ketika haji kadang-kadang diuji oleh Allah dengan ujian yang biasanya seorang itu tidak marah, tapi di sana marah. Ketika kita ingat ayat ini, wala jidala fil haji, janganlah marah di saat apa? Haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, dan semua kebaikan yang kalian kerjakan diketahui Allah. Min di sini adalah dijelaskan oleh para ulama, min litansisil umum, laisa litab'id. Dan semua kebaikan yang kalian kerjakan Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal untuk ibadah haji dan sebaik-baik bekal untuk semua perjalanan adalah dengan bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala annal hajja waqi'un fi ashhurin ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya ibadah haji dikerjakan di bulan-bulan yang diketahui, indal mukhatabin masyhurat bihaitsu la tahtaju ila takhsis, bagi orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, terutama bangsa Arab, tahu bulan haji itu masyhur sehingga tidak memerlukan pengkhususan. Kama ihtaja siyam ila ta'yini syahrihi, tidak seperti puasa yang harus ditentukan bulannya. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan. Kenapa? Karena sebelum diperintahkan puasa Ramadan, kaum muslimin tidak ada kewajiban puasa. Lain halnya ibadah haji, walaupun belum ada perintah untuk haji, belum diwajibkan haji, syariat haji itu umum di bangsa Arab. Karena ibadah haji termasuk apa? Millah Ibrahim, termasuk agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kama bayyana ta'ala awqatis salawatil khams, dan tidak seperti salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya. Salat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditentukan waktunya, jelas diterperinci. Adapun haji, Allah Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang diketahui. Karena orang-orang Arab tahu haji itu ada bulan-bulan tertentu. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa ammal hajju faqad kana min millati Ibrahim. Adapun haji, adapun syariat haji itu termasuk millahnya Nabi Ibrahim. Lam tazal mustamirratan fi dzurriyyatihi ma'rufatan bainahum. Karena ibadah haji termasuk millahnya, termasuk syariatnya Nabi Ibrahim, sehingga syariat tersebut terus menerus dikerjakan anak keturunannya Nabi Ibrahim, dan ma'rufatan bainahum. Maka bulan-bulan haji ma'ruf, diketahui oleh mereka, terutama orang-orang Arab. Wal murad bil ashhuril ma'lumat,
Adapun yang dimaksud bulan-bulan yang diketahui indal jumhur, menurut jumhur para ulama, yaitu Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Bulan haji itu ada 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Fahiyallati yaqa'u fiha al-ihramu bil haji ghaliban. Bulan-bulan itulah yang secara umum seseorang memulai ibadah haji. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman farada fihinnal hajjah, barang siapa yang memulai ihram di bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 dari bulan Dzulhijjah. Ai ahrama bihi, artinya siapa yang memulai ihram, li'anna syuru'a fihi yasiruhu fardhan, karena memulai ibadah haji menjadikannya seseorang wajib memulainya, walau kana naflan, walaupun haji yang dikerjakannya adalah haji sunnah. Wastadalla bihadhil ayah asy-Syafi'i wa man taba'ahu ala annahu la yajuzul ihram bil hajj qabla ashhuri. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ayat ini, dan juga pengikut madhab Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat ini bahwasannya tidak boleh memulai ihram haji sebelum bulan-bulan haji. Contohnya ada orang yang memulai ihram pada bulan Ramadan, tidak boleh, karena Ramadan bukan termasuk bulan haji. Dan dalam masalah ini terdapat perselisihan para ulama. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya tidak boleh ihram haji sebelum bulan haji. Akan tetapi jumhur para ulama menyatakan dibolehkan ihram untuk haji walaupun di luar bulan haji. Isyadah ya ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya tidak boleh ihram haji. Sekarang kita bulan apa sekarang? Sekarang kita berada di bulan apa? Jumada al-Ula. Menurut Al-Imam Syafi'i, ada orang sekarang berangkat ke Mekah, labbaik Allahumma hajjan. Ini tidak boleh, tunggu nanti bulan Syawal. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun menurut jumhur para ulama tidak mengapa. Jadi walaupun di bulan Ramadan seseorang dibolehkan memulai ibadah haji, memulainya ya. Adapun selesainya tetap pada hari raya Idul Adha. Jadi memulainya tidak mengapa menurut jumhur para ulama. Namun yang lebih sahih wallahu alam, ar-rajih adalah pendapatnya dalam hal ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menguatkan pendapat ini. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bisanadin la ba'sa bih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Mardawai dari Jabir Ibnu Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li ahadin an yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Tidak layak, tidak boleh siapapun juga ihram untuk haji kecuali di bulan apa? Di bulan haji. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Abbas berkata, la yuhrimu bil haji
illa fi ashhuril hajj. Tidak boleh ihram haji kecuali di bulan haji. Fa inna min sunnatil hajj an yuhrima fi ashhuril hajj. Abdullah bin Abbas berkata, di antara sunnahnya haji adalah ihram di bulan haji. Dan alhamdulillah sekarang tidak ada. Jadi kalau kita fakta sekarang di zaman ini tidak ada orang yang haji di bulan di bulan Jumada contohnya. Yang ada umroh iya. Tapi memulai haji dari bulan sekarang tidak ada. Intinya para ulama berselisih. Pendapat yang lebih kuat, tidak boleh memulai haji kecuali di bulan apa? Di bulan haji. Jabir ibnu Abdullah berkata atau ditanya, ayuhrimah bil haji qabla ashhuril haji. Apakah seseorang dibolehkan ihram untuk haji sebelum bulan haji? Maka Jabir berkata, la, jangan ihram untuk haji sebelum apa? Bulan haji. Maka kita lanjutkan di sini. Qultu, Fadilatul Syekh Sa'di berkata, lau qila anna fiha dilalatan liqaulil jumhur bi sihhatil ihram qabla ashhurihi lakana qariban. Sekiranya dikatakan dari ayat ini terdapat dalil dari pendapatnya jumhur para ulama yang menjelaskan sahihnya ihram untuk haji sebelum bulannya, lakana qariban. Ini pendapat yang mendekati kebenaran. Fa inna qawlahu, karena firman Allah, faman farada fihinnal hajjah, barang siapa yang memulai di bulan-bulan itu di bulan-bulan tersebut untuk haji, dalilun ala annal farda qad yaqa'u fil ashhuril madhkurah. Ini adalah dalil bahwasanya wajibnya haji boleh dikerjakan di bulan-bulan tersebut, yaitu di bulan haji. Wa qad la yaqa'u fiha, dan bisa jadi tidak dikerjakan di bulan-bulan haji. Artinya dibolehkan dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Wa illa lam yuqayyidhu, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, lam yuqayyidhu, tidak mengkhususkannya. Jadi wallahu ta'ala alam, khilaf di antara para ulama. Jadi seakan-akan Syekh Sa'di pendapatnya apa? Boleh tak ihram selain bulan haji? Jadi wallahu ta'ala alam, penulis menyatakan pendapatnya jumhur, dibolehkan ihram sebelum bulan haji. Namun berdasarkan hadis tadi, sabda Nabi SAW dan fatwanya sahabat, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qaulus sahabi lahu hukmul marfu. Ucapannya Abdullah bin Abbas punya hukum marfu, seakan-akan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dikuatkan ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi li ahadin an yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj. Tidak dibolehkan bagi siapapun juga untuk ihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.